Selamat malam. Ini bagi siswa-siswa PKBM BAW, khususnya pelajaran ini adalah paket C. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah pembelajaran dari buku kurikulum 13 yang dipakai acuan di PKBM, di mana sudah sebulan ini kita mengalami pembelajaran lewat online dari penerimaan siswa baru yang kelas 10 naik kelas 11 ke 12 atau yang 9 naik ke kelas 10. Sekarang saya mencoba membahas masalah paragraf. Paragraf ini pelajaran adalah kelas 10, 11, 12. Paragraf. Apakah paragraf itu? Ada pertanyaan. Jadi kalau paragraf adalah suatu kalimat. Jadi paragraf itu adalah suatu kalimat. Paragraf adalah suatu kalimat yang saling berhubungan. Yang saling berhubungan satu sama lainnya. Yang saling berhubungan satu sama lainnya dan membentuk satu kesatuan. Jadi kalau Anda membaca sebuah buku, itu berisi sebuah paragraf. Nah, paragraf itu adalah sebuah kalimat yang berjajar-jajar itu. Dalam kalimat itu saling berhubungan satu sama lainnya yang membentuk satu kesatuan. Misalnya, contoh cerita Sang Kuryang. Di situ terdapat beberapa kalimat yang berhubungan satu sama lainnya. Itulah yang dikatakan paragraf. Jadi kalimat-kalimat itu dikatakan paragraf yang membentuk satu kesatuan. Yang membentuk satu kesatuan dalam pokok bahasan. Jadi yang bentuk dalam pokok bahasan. Mungkin Anda sudah tahu semuanya bahwa paragraf adalah suatu kalimat yang saling berhubungan satu sama lainnya yang membentuk satu kesatuan dalam pokok bahasan. Misalnya Anda bercerita tentang COVID. Nah, COVID itu adalah satu pokok bahasan. Di mana Anda membuat kalimat itu selalu berbeda-beda. Tetapi kalimat yang berbeda itu satu sama lainnya saling membentuk satu kesatuan yang menceritakan tentang corona. Itulah yang dikatakan paragraf. Paragraf itu terdiri atas beberapa kalimat. Jadi paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Contohnya adalah pada saat ini negeri kita saling memberikan pengetahuan bagaimana cara menghindari virus corona. Nah, pada saat ini negeri kita saling memberikan pengetahuan bagaimana cara menghindari virus corona. Jadi itu satu kalimat. Nah, kita kemudian terjadi beberapa kalimat di mana
kita bikin kalimat lagi, di mana kita diwajibkan ketika berada di suatu tempat harus mencuci tangan. Mencuci tangan. Memakai sabun. Nah, ini ada terjadi dua kalimat. Jadi pada saat ini negeri kita saling memberikan pengetahuan bagaimana cara menghindari virus corona. Itu sebuah kalimat. Di mana kita diwajibkan ketika berada di suatu berada di suatu tempat harus mencuci tangan memakai sabun. Ya, ini antara kalimat satu dengan kalimat yang kedua lainnya itu saling berhubungan, di mana sabun berhubungan dengan corona. Nah, ini contoh. Oleh karenanya, nah kita bikin kalimat lagi. Oleh karenanya, di setiap tempat, baik di perkantoran, sekolah, swalayan, mall, plaza, disediakan tempat untuk mencuci tangan dan tempat untuk mencuci tangan, ya, tempat untuk mencuci tangan dengan sabun, Nah, ini membentuk beberapa kalimat. Jadi pengertiannya adalah beberapa kalimat ini saling berhubungan dengan corona yang tadi dibahas. Ini adalah salah satu contoh. Bisa kita contoh paragraf ini bisa kita garis bawahi, misalnya membuat kalimat itu di garis miring juga bisa. Nah, ini contoh paragraf, membentuk paragraf terhadap beberapa kalimat. Nah, ini contoh. Nah, paragraf itu mengusung sebuah gagasan. Paragraf itu harus mengusung sebuah gagasan. Paragraf itu harus mengusung sebuah gagasan. Harus mengusung sebuah gagasan. Sebentar. Halo? 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 Jadi mengusung sebuah gagasan. Apa gagasan itu? Ada pertanyaan. Apa gagasan itu? Apakah gagasan itu? Apakah gagasan itu? Nah, setiap orang ketika bertemu dengan seseorang, dia selalu berbicara. Atau terjadi misalnya ada rapat, misalnya ada pembelajaran, mesti salah satu dari mereka memiliki gagasan. Misalnya diam-diam kesulitan apa yang harus kita kerjakan, timbul gagasan. Maka gagasan itu adalah ide, memiliki ide, ide-ide. Jadi oh, ternyata si A itu memiliki gagasan bagaimana cara penanggulangan corona. Nah, itu.
Gagasan itu sendiri adalah ide itu berupa penanggulangan corona. Penanggulangan virus corona 19. Virus corona 19. Nah, seperti yang paragraf mengusung sebuah gagasan. Nah, gagasan sudah saya terangkan di atas. Ini adalah misalnya pada saat ini negeri kita sedang memberikan pengetahuan bagaimana cara menghindari virus corona. Ini sebuah gagasan pengetahuan. Jadi gagasannya adalah pengetahuan bagaimana menghindari virus corona. Nah. Paragraf memiliki dua unsur. Paragraf memiliki dua unsur. Satu, apakah unsur paragraf itu adalah gagasan utama? Gagasan utama. Misalnya gagasan utama apa yang dibahas? Penanggulangan corona, gagasan utama. Gagasan utama misalnya penanggulangan virus corona. Contohnya, virus corona ini adalah sebuah gagasan utama yang akan dibahas. Dan beberapa gagasan penjelas. Jadi satu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Misal, contohnya, penanggulangan virus corona adalah sebuah gagasan utama. Gagasan penjelasnya bagaimana? Beberapa gagasan penjelas. Misalnya, gagasan penjelasnya adalah sabun. Harus memakai sabun. Beberapa. Disediakan air di dalam ember pancuran. Ada lagi, misalnya alat untuk pendeteksian virus corona, yaitu alat untuk mengukur suhu badan, Jadi gagasan unsur ini ada dua utama yang kita, misalnya penanggulangan virus corona, dan beberapa gagasan penjelas adalah sabun, disediakan air, alat. Nah, itu gagasan utamanya. Biasanya gagasan utama ada di awal dan di akhir paragraf. Misalnya, penanggulangan virus corona di kampung serba hijau itu saat ini telah berhasil dikarenakan warganya memiliki kesadaran yang tinggi. Oleh karenanya, orang-orang di daerah tersebut benar-benar menyediakan
alat, suhu badan, air, dan sabun. Nah, ini adalah penanggulangan corona di awal kalimat. Dan kita akhiri. Itulah keberhasilan cara kampung tersebut dalam penanggulangan virus corona. Nah, di sini. Jadi ini yang saya garis bawahi di garis miring ini, penanggulangan corona di awal kalimat. Ini saya beri tanda tebal, kemudian saya miringkan di awal kalimat. Jadi gagasan itu harus berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini penanggulangan corona di akhir paragraf juga ada di sini. Nah, jadi sudah mungkin dengan contoh-contoh ini semua, saya rasa gampang untuk bagaimana apa arti paragraf itu. Jadi paragraf adalah terdiri dari beberapa kalimat yang membentuk satu pokok kesatuan dalam pokok bahasan. Paragraf harus memiliki beberapa, mengusung gagasan yang memiliki ide-ide. Paragraf memiliki dua unsur, gagasan utama dan gagasan, beberapa gagasan penjelas. Jadi sudah ada contoh-contoh yang saya berikan. Saya rasa saya akhiri sampai di sini. Cobalah, ada tugas dari para siswa paket C. Jadi saya berikan tugas untuk paket C. Paket C. Ini saya cetak tebal dan saya anukan. Saya cetak tebal, tegak, dan saya besarkan. Nah, tugas untuk paket C. Buatlah contoh suatu cerita yang mengusung sebuah gagasan dalam suatu paragraf di dalam sebuah berita, cerita, atau makalah. Jadi ini sederhana, itu adalah tugas dari paket C, adalah contoh. Cukup sekian saya memberikan pengertian tentang paragraf. Jadi supaya bisa mengena apa paragraf itu dan contohnya, maka saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selamat malam.